Siang pemirsa, Seputar Berita hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Purnama Dewi, dan ketiga rekan saya yaitu Saya Sulistianita Dewi. Saya Ayu Wahyuni. Dan saya Ernayanti. Di sini kami akan menyajikan berita tentang Olympus Fraud Case. Pemirsa, Olympus Corporation merupakan perusahaan Jepang yang didirikan oleh Takashi Yamashita pada tanggal 12 Oktober 1919. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan alat optik dan reprografi seperti pembuatan kamera, lensa kamera, mikroskop, termometer, dan alat kesehatan lainnya. Sejak pendiriannya hingga saat ini, Olympus Corporation telah berhasil memperluas pangsa pasarnya dan mendirikan cabang di berbagai negara. Saham perusahaan tersebut juga telah terdaftar dalam Tokyo Stock Exchange semenjak tahun 1949. Saham mayoritas Olympus dimiliki oleh Sony sebesar 12%, Nippon Life Insurance sebesar 9%, dan Mitsubishi sebesar 5%. Kasus ini bermula ketika harga saham di Jepang mengalami inflasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Prancis, Jerman Barat, Jepang, Amerika Serikat, dan Britania Raya kemudian setuju untuk membuat Plaza Accord dan melakukan depresiasi atas dolar Amerika Serikat terhadap yen Jepang dan mark Jerman melalui intervensi di pasar mata uang. Sayangnya, meski sudah ada perjanjian tersebut, inflasi harga saham di Jepang masih terus terjadi. Pada tahun 1985, Olympus dan perusahaan Jepang lainnya mulai mengenalkan Shiiteku, investasi spekulatif, sebagai salah satu strategi bisnis utamanya. Bisnis tersebut berjalan lancar pada awalnya. Akan tetapi, ketika inflasi harga saham di Jepang berhenti, perusahaan Olympus mengalami kerugian sebesar 100 miliar yen atau setara dengan 730 juta US dollar. Manajemen Olympus kemudian berusaha untuk menyembunyikan kerugian tersebut dengan mencatat investasi yang gagal tersebut sebagai biaya dan tidak pernah melaporkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pada saat itu, tidak ada aturan yang melarang bahwa investasi tidak boleh dicatat sebagai biaya. Untuk bisa menutupi kerugian yang dialami, manajemen Olympus melakukan investasi berisiko lainnya. Namun, investasi tambahan tersebut tidak dapat menutupi kerugian yang sudah dialami oleh Olympus. Olympus kemudian melakukan investasi privat dan spekulasi saham. Hal tersebut juga gagal mendatangkan keuntungan bagi Olympus. Kerugian Olympus justru bertambah hingga mencapai 1 miliar US dollar. Ketika standar akuntansi diubah pada tahun 1997, beberapa bentuk investasi harus di market to market. Berdasarkan aturan tersebut, Olympus harus mengungkapkan investasi-investasi gagal yang dilakukan serta kerugian yang dialami. Tidak mau kerugiannya terungkap, Olympus kemudian mendirikan anak perusahaan untuk menutupinya. Mereka menjual saham-saham yang rugi kepada anak perusahaan. Olympus menjual kepemilikan anak perusahaan ke pihak publik. Dengan begitu, Olympus tidak perlu mengkonsolidasi laporan keuangan anak dengan induk. Selain mendirikan anak perusahaan, Olympus juga melakukan banyak akuisisi. Manajemen melakukan akuisisi dengan nilai yang sangat tinggi. Nilai tersebut dicatat sebagai goodwill yang kemudian di write off. Baik pemirsa, berikut berita selengkapnya. Melalui berbagai cara yang dilakukan oleh Olympus, kerugian yang ia alami tidak terungkap ke publik selama bertahun-tahun. Perusahaan juga tetap bisa melaporkan kondisi keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada pihak luar yang pernah curiga akan tindakan internal perusahaan kecuali Fakta dan juga Woodford. Kasus ini mulai terungkap ketika Fakta, sebuah majalah bisnis kecil yang ada di Jepang, menunjukkan kekhawatirannya terkait jumlah uang yang dikeluarkan oleh Olympus untuk mengakuisisi Gyrus Group, sebuah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan di British, melalui artikel yang kemudian dipublikasikan. Media massa dan para investor asing kemudian menekan dan meminta perusahaan untuk melakukan investigasi atas temuan Fakta dan juga laporan Woodford. Akibatnya, saham Olympus menurun drastis. Kuki Kuwa juga beberapa direktur lainnya dipaksa mengundurkan diri dan mendapatkan hukuman penjara serta denda dalam bentuk uang.
pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada seputar berita siang ini. Saya Purnama Dewi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.